Pembahasan kali ini adalah tentang prinsip membilang atau counting principles. Ini tujuannya adalah kita mencari banyaknya kemungkinan, di mana pada tujuan akhirnya itu adalah mencari tentang peluang. Karena peluang itu sebenarnya adalah kita memperkirakan banyaknya kemungkinan daripada keinginan kita dan banyaknya kemungkinan daripada semua kejadian. Contoh, misalnya dalam hal ini kita berada di Jakarta dan kita mau ke Surabaya. Ada banyak sekali pilihannya kan ya. Misalnya kita mau lewat darat. Kita mau lewat darat berarti bisa macam-macam kan. Kita mau lewat pantai utara bisa. Nah, pantai utara pun kan kita bisa ada dua kemungkinan. Kita mau lewat tol terus kemudian dipadu dengan lewat pantai utara atau terus tol, atau mungkin kita berbelok dari Cirebon kita berbelok ke arah selatan, kita menyusuri kota di Jawa Tengah yang dia sangat rindang dan banyak sekali pematang sawah yang menghantar. Baru kita jalan-jalan baru sampai ke Surabaya. Atau mungkin kita punya pilihan untuk lewat laut. Atau mungkin kita punya pilihan lewat udara. Kalau lewat udara ya berarti kan kita ngikutin pilotnya kan ya. Pilotnya lewat mana ya kita ngikutin dia. Jadi kalau udara ya mungkin karena kita nggak bisa nyetir sendiri pesawat ya cuma satu kemungkinan. Kalau kita laut karena bukan kita sendiri yang mengendarai kapal lautnya ya berarti satu kemungkinan karena dia kan pasti nyari rute yang terpendek. Kalau kita lewat darat dan kita bisa nyetir sendiri ya kita ada banyak kemungkinan. Tapi kalau misalkan kita disetirin ya cuma satu kemungkinan. Berarti satu kemungkinan darat, satu kemungkinan laut, dan satu kemungkinan udara. Nah ini sebenarnya adalah prinsip daripada membilang. Kemungkinannya ada berapa? Pada saat kita bicara tentang prinsip daripada membilang, ada beberapa kemungkinan. Ini adalah contohnya. Dia mempunyai 3 kaos yang berbeda warna, yaitu hitam, putih, dan biru, dan juga celana panjang, celana katun, dan jeans. Jika dikombinasikan untuk berpergian, berapa banyaknya cara untuk mengkombinasikan pakaian tersebut? Berarti dalam hal ini dia pasti pakai kaos dan dia pasti pakai celana kan? Kalau dia pasti pakai kaos berarti banyaknya kemungkinan untuk kaos dalam hal ini adalah 3 kemungkinan. Banyaknya kemungkinan untuk celana, dia kan nggak mungkin nggak pakai celana kan ya? Dia pasti pakai celana. Nah celananya ada 2 kemungkinan, berarti kombinasinya itu adalah 6 kemungkinan. Nah 6 kemungkinan ini apa aja? Ya berarti pakai kaos hitam, celana katun, atau pakai kaos hitam, celana jeans. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga pakai kaos putih sama celana katun, pakai kaos putih sama celana jeans. Atau kemungkinan yang satunya pakai kaos biru, celana katun, pakai kaos biru, celana jeans. Berarti kan ada 6 kemungkinan. Kalau misalkan dia nggak ada batasan oleh warna tertentu, misalkan dia punya pantangan hitam nggak boleh pasangan sama katun, nah itu lain cerita sudah. Berarti ada batasan di kemungkinan itu. Sekarang contoh kedua, seseorang hendak berpergian dari kota A ke kota C, tapi lewat kota B. Mungkin kota B memang harus dilewatin kali, karena secara geografis dia harus ngelewatin situ. Ini adalah kota A, ini adalah kota B, ini adalah kota C. Dari kota A ke kota B ada 4 jalan. Dari sini ke sini bisa lewat 4 jalan ini. Ada 4 jalan. Terus kemudian dari kota B ke kota C ada 5 jalur jalan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jalur jalan. Nah sekarang tujuannya mau pulang dari, mau gerak dari A ke B. Kemudian pulang lagi. Berarti tujuannya gini. Dari A mau ke C, tapi lewat B, dari A ke B ke C, terus kemudian balik lagi ke B, pulang ke A. Tujuannya mau itu. Tidak ada batasan jalan yang dilewatin. Jadi pada saat dia dari A mau ke B, ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan jalan. Dari B ke C ada berapa kemungkinan? 5 kemungkinan jalan. Kan dia nggak ada batasan. Dia mau lewat jalan yang sama, boleh dong. Dari C ke B, berarti di sini ada 5 kemungkinan lagi. Dari B ke A, berarti ada 4 kemungkinan. Berarti jumlahnya adalah 400 kemungkinan jalan yang dia bisa lewatin. Ya capek lah, paling orang milih 1 jalan doang. Tapi kemungkinannya ada 400. Terus kemudian yang B. Jalan yang sudah dilewatin saat pergi tidak bisa digunakan untuk pulang.
Dari A ke B, terus kemudian ke C, balik lagi ke B, terus kemudian ke A. Dari A ke B ada 4 kemungkinan. Misalkan dia lewat yang atas, sini. Terus kemudian dari B ke C ada 5 kemungkinan lewat yang atas lagi, sini. Nah, pada saat pulang dari C mau ke A, berarti yang atas ini nggak boleh dilewatin. Berarti di sini cuma ada 4 kemungkinan jalan. Terus kemudian dari B ke A berarti tinggal 3 kemungkinan. Berarti kalau misalkan kita nyari tahu kemungkinannya, berarti 20 dikali sama 12, berarti tinggal 240. Nggak sebanyak semula, karena di sini ada batasan pada saat dia balik. Pada saat kita bicara tentang banyaknya kemungkinan, pada saat kita mau ngitung menggunakan rumus, ada 2, yaitu adalah permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah banyaknya kemungkinan, di mana kemungkinan itu memperhatikan urutan. Sementara kalau dia tidak memperhatikan urutan, namanya adalah kombinasi. Bagaimana caranya tahu permutasi atau kombinasi? Ya berarti dengan orang-orang yang sama, kita atur susunan yang berbeda. Terus kemudian kita tanya lagi, itu termasuk permutasi atau kombinasi? Coba kita ambil contoh. Berapa banyak cara 6 orang duduk di 6 kursi? 6 orang, misalnya 6 orang itu adalah si A, B, C, D, sama E dan F. Nah, sekarang dia mau duduk di 6 kursi. Nah, kalau duduk di 6 kursi, duduknya gimana? Misalkan ini adalah kursinya. Kursinya adalah, ini posisi duduknya ya, A, B, C, D, E, F. Berarti dalam hal ini, A-nya paling kiri. Kalau A-nya paling kiri, kalau misalkan dia mau ngobrol, dia cuma bisa ngobrol sama B doang kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan posisinya dibalik? B-nya di sebelah sini, A-nya di situ, C, D, E, F. Berarti dalam hal ini, posisi yang pertama sama posisi yang kedua itu beda. Jadi kalau posisi ini itu beda, kenapa beda? Gara-gara tadi pada saat yang pertama, A-nya kan cuma bisa ngobrol sama B doang kan? Tapi sekarang dia bisa tengok-tengok ke B, atau dia bisa ngobrol sama C. Berarti ini adalah posisi duduk yang berbeda. Kalau posisi duduknya itu berbeda dengan orang-orang yang sama, ini kan orang-orang yang sama kan? Posisinya ini dihitung 2, jadi di sini itu hitung 2, berarti urutan diperhatiin. Kalau urutan diperhatikan, berarti dia masuk permutasi. Kalau urutan tidak diperhatikan, berarti dia termasuk kombinasi. Contohnya apa? Urutan nggak diperhatikan. Misalkan dalam satu orang, dalam satu ruang ada 4 orang. 4 orangnya misalkan kita kasih inisial nama A, B, C, D. Tujuannya mau nyari jumlah jabat tangan. Kalau kita mau nyari tahu jumlah jabat tangan, dan kalau kita list, katakanlah sudut pandang pertama dari A. A jabatan tangan sama B, hitung 1. A jabatan tangan sama C, hitung 1 lagi. A jabatan tangan sama D, hitung 1. Tapi pada saat si B mau jabatan tangan, dia nggak usah jabatan tangan lagi sama A kan ya? Jadi AB sama BA, jumlah jabat tangannya itu dihitung 1 kali. Kecuali si A itu cantik sekali dan si B itu ganteng sekali, ya mereka mau bersalaman lagi kan ya? Jadi dalam hal ini nggak dihitungnya, AB sama BA itu sama aja. Jadi nggak boleh dihitung 2 kali, kecuali mereka berdua sama-sama nggak tahu malu. Jadi mereka mau salaman terus. Jadi AB sama BA itu bukan dihitung 2, tapi dihitung 1. Karena dia dihitung 1, berarti artinya urutan tidak diperhatikan. Kalau urutan tidak diperhatikan, berarti dia adalah kombinasi. Urutan diperhatikan, permutasi. Urutan tidak diperhatikan, kombinasi. Kombinasi itu cuma ada 1. Nih, rumusnya. Permutasi ada 3. Ada permutasi biasa, ini. Ada permutasi unsur yang sama. Ada permutasi yang dia tuh posisinya melingkar. Jadi kayak seperti orang yang duduk di meja yang melingkar. Kita bahas satu-satu. Sebelum kita masuk ke cara menghitung, maka kita harus tahu tentang namanya itu notasi faktorial. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini n tanda seru, ini namanya adalah faktorial. Faktorial itu adalah perkalian terurut bilangan asli sampai n. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 5 faktorial, pengertiannya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5.
Kalau kita punya 3 faktorial, pengertiannya 1 kali 2 kali 3. Kalau kita punya 4 faktorial, pengertiannya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan di sini kita hitung berapa ya? 6 dikali sama 20, berarti di sini 120 dan seterusnya. 1 kali 2 kali 3 berarti 6. 1 kali 2 kali 3 kali 4 berarti 24. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu bentuknya adalah pembagian? Kalau dia bentuknya adalah pembagian n permutasi R, di mana di sini itu adalah R-nya itu selalu kurang dari sama dengan N. Contoh, misalnya kita punya 7 permutasi 3. Nulisnya agak di bawah ya, jadi nulisnya gini ya, permutasi 7, 3. Jadi angkanya huruf kecil, di bawah posisinya subscript. Jadi cara ngitung adalah N permutasi R, yang R-nya selalu lebih kecil sama dengan N ya. Di sini N faktorial, berarti kita bisa tulis 7 faktorial, gara-gara N-nya 7. Terus kemudian 7 kurangi 3, berarti 4 faktorial. Nah, sekarang tinggal cari tahu banyakkan siapa. 7 faktorial berarti artinya kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. 4 faktorial berarti kan artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kan? Jadi banyakkan yang 7. Jadi kalau misalkan kita tulis 4 faktorial di bawah, ini kan 7-nya kita bisa singkat. 4 faktorial dikali 5 kali 6 kali 7. Ya kan, 4 faktorial itu menyingkat 1 sampai 4, nggak usah ditulis lagi. Dan ini kan bisa dicoret. Berarti sisanya tinggal 5 kali 6 kali 7. Itu kalau 7 permutasi 3. Kalau misalkan aku punya 7 kombinasi 3, berarti kalau kita masukin situ rumusnya, berarti adalah 7 faktorial dibagi, ini kan ada n min r faktorial, berarti 4 faktorial, 3 faktorial. Nah, sekarang siapa yang dibagi dulu? Yang gede dulu. 7 faktorial sama 4 faktorial, berarti kan banyakkan 7. Berarti kalau misalkan kita tulis 7 faktorial itu berarti kan 4 faktorial dikali 5 dikali 6 dikali 7. Dibagi sama 4 faktorial, 3 faktorial. Ini kan bisa dicoret. 3 faktorial itu kan 6. 1 kali 2 kali 3 kan, ini bisa dicoret sama ini. Berarti hasilnya 35. Gitu cara ngitung. Itu kalau misalkan kita ngitung manual. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngitung kalkulator gimana? Kalau kita punya kalkulator seperti ini, saya mau gambar pakai warna yang agak terang. Kelihatan nggak ya? Putih ada nggak? Putih ada? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau melihat, kalau kita lihat di sini, kita harus cari yang namanya itu notasi faktorial. Kalau kita mau menggunakan faktorial. Faktorial itu kalau kita lihat tuh yang ini. Nih. Ini ada gambar faktorial kan? Nih, gambarnya kecil. Nah, sekarang kalau misalkan kita ada gambar di sini, berarti artinya kita harus pencet yang kuning dulu. Yang kuning itu ini gambar kuning. Terus kemudian baru kita pencet ini. Jadi kalau misalkan kita mau bikin katakanlah 5 faktorial. Saya mau nyari 5 faktorial. Berarti artinya kita harus pencet ini dulu, 5 dulu. Kita harus tulisin 5. Yang ini. Ini yang pertama. Terus kemudian kita pencet ini. Supaya dia muncul tanda seru nih. Habis itu ini. Jadi ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Maka dia akan muncul seperti ini. 5 faktorial. Nah, nanti kalau misalkan kita pencet sama dengan di sini. Baru dia akan muncul 5 faktorial sama dengan 120. Itu muncul hasilnya. Itu kalau faktorial. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan permutasi atau kombinasi? Ya, dengan kalkulator yang sama kita mau ngapain? Misalkan kita mau bikin 5 permutasi 2. Kita mau pencet. Berarti di sini kita mau tulisin 5 permutasi 2 itu berapa? Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain, caranya adalah kita tulis 5 dulu nih. Terus kemudian permutasi, karena permutasi itu ada di mana nih permutasi? Ini kan permutasi. Tuh, permutasi ada kuning kan, tulisan kuning kan. Jadi di sini 5 dulu, terus kemudian karena kita mau munculin kuning, pencet ini dulu. Terus kemudian pencet yang ini. Terus kemudian baru angka 2. Nah, nanti akan muncul kayak gini, 5 permutasi 2. Nah, nanti setelah dapat 5 permutasi 2, terus kemudian tinggal dipencet sama dengan, maka dia akan muncul hasilnya 20. Sekarang coba yang lain, kombinasi. Kita misalnya mau bikin kombinasi 5 kombinasi 2. Hasilnya itu berapa? Jadi dalam hal ini kalau misalkan kita mau mencet,
eh, kombinasi ada di mana? Nih kombinasi nih. Ini kombinasi kan? Jadi kalau misalkan kita mau bikin 5 kombinasi 2, 5-nya dulu pencet nih. Terus kemudian karena kita butuh kombinasi yang ini, terus kemudian baru yang ini, terus kemudian 2. Jadi dia nanti akan muncul 5 kombinasi 2. Nah, setelah kita pencet yang sama dengan ini, maka dia akan muncul. Angkanya adalah 10. Itu caranya pakai kalkulator. Oke, sekarang tentang contoh daripada yang tadi belum selesai kan ya? Ya, ini belum selesai. Jadi di sini karena dia itu adalah permutasi, kita bisa ngerjain pakai permutasi, pakai rumusnya permutasi. Di sini kan ada 6 orang, mau duduk di 6 kursi, berarti dari 6 orang mau diambil untuk 6 posisi. Jadi dalam hal ini kalau misalkan kita mau ngerjain, saya tulisin di bawah aja, berarti adalah 6 permutasi 6. Kalau misalkan kita tulisin rumus, coba lihat rumus ya. Rumus yang ini. N faktorial dibagi N min R faktorial. Berarti kita bisa tulis di mana ya rumusnya ya. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi sama N kurangi R faktorial. Itu adalah rumus daripada permutasi. Jadi kalau 6 permutasi 6, kita bisa tulis 6 faktorial dibagi sama 0 faktorial. 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi 6 faktorial dibagi 1. Hasilnya adalah 6 faktorial. Jadi kalau kita mau cari, itu adalah 6 permutasi 6 atau bisa ditulis 6 faktorial. Sama dengan, ya udah 6 faktorial ya 6 faktorial. Tinggal hitung sendiri. Pakai kalkulator ya. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Ya. Nah terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahu berapakah jumlahnya, kalau misalkan kita jumlah kursinya cuma 4, saya hitung aja deh 6 faktorial. 6 faktorial itu nilainya adalah 720. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu jumlah kursinya lebih dikit, cuma 4? Berarti artinya dari 6 orang diambil untuk 4 posisi. Ingat, ini masih cara duduk ya. Berarti kalau misalkan dia duduknya adalah kayak gini, A, B, C, D, terus kemudian diganti B, A, C, D, ini kan hitung 2 kan? Soalnya pada saat di atas kan A-nya kan cuma bisa berbincang sama si B. Sementara pada saat yang kedua kan A-nya bisa berbincang-bincang dengan B dan C kan. Berarti kan ini adalah susunan yang cara duduk yang berbeda. Karena ini adalah cara duduk yang berbeda, berarti dia dihitung 2. Artinya urutan diperhatiin. 6 permutasi 4, kalau misalkan kita mau hitung, berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Dan kalau misalkan kita cari 6 permutasi 4, hasilnya adalah 360. Jadi kalau misalkan dia ngambilnya banyak, ya berarti jumlahnya banyak. Tapi kalau misalkan jumlah kursinya dikit, ya berarti dari 6 diambil itu, ya makin dikit. Kalau misalkan jumlahnya cuma 3 kursi, ya berarti 6 permutasi 3, tambah dikit lagi. Oke? Terus kemudian berikutnya. Berapa cara 25 anak dalam satu kelas dapat memilih seorang ketua kelas, sekretaris, atau bendahara? Jadi dalam hal ini ada jabatan di kelas tersebut. Kita bisa ngerjain pakai 2 kemungkinan. Apakah kita pakai prinsip membilang, dihitung satu-satu kayak seperti tadi, orang yang mau bepergian dengan kaos, jumlah kaosnya ada 3, jumlah celananya ada 2. Berarti di sini ada ketua kelas, terus kemudian di sini ada sekretaris, terus kemudian di sini ada bendahara. Katakanlah ketua kelas adalah jabatan yang paling diincar. Jadi orang semua anak dalam kelas itu mengincar posisi ketua kelas. Berarti artinya di sini ada 25 orang yang berpotensi untuk menjadi ketua kelas. Semuanya bisa. Terus kemudian katakanlah si ketua kelas sudah terpilih, si A nih. Ketua kelasnya si A. Si A berarti nggak boleh nyalon lagi kan menjadi sekretaris, karena kan dia nggak boleh rangkap jabatan. Berarti di sini yang bisa berpotensi menjadi sekretaris, berarti ada 24 orang. Karena jumlahnya udah berkurang 1, gara-gara si A kan sudah kepilih. Katakanlah ini yang kepilih si B. Terus kemudian untuk posisi bendahara, berarti ada berapa orang? Berarti ada 23 orang. Jadi di sini kalau misalkan kita cari kemungkinannya 25 kali 24 kali 23 hasilnya adalah 13.800 kemungkinan. Banyak ya? Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau memanfaatkan permutasi atau kombinasi? Ya kita nyari tahu dia dihitung urutannya atau enggak. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan posisi ganti ini, di sini kan ada A, B, dan C. Saya bikin A, B, dan C juga, tapi posisinya beda. Misalkan ketua kelasnya si B, sekretarisnya A, dan bendaharanya tetap C. Ini dihitung 2 atau dihitung 1? Jawabannya adalah dihitung 2. Kenapa gitu? Karena pada saat ketua kelasnya A,
dan pada saat ketua kelasnya B, mungkin mereka akan membuat kebijakan yang berbeda pada saat mengarahkan kelas. Misalkan si A ya mau kayak gitu-gitu aja, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Si B, katakanlah dia orangnya lebih suka berpesta. Jadi misalnya dia bikin, kita ngumpulin iuran agak banyak ya, supaya nanti pada saat kita pas setelah selesai meet, kita bisa bikin pesta kelas misalnya. Ya berarti kan di situ kan ketua kelas si A sama ketua kelas si B kan akan beda kelasnya. Jadi di sini ketua kelas A dan ketua kelas B ini bukan dihitung satu, tapi dihitung dua, karena ini adalah posisi yang berbeda. Jadi karena dia dihitung dua, berarti dalam hal ini urutan diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan, berarti dalam hal ini dia termasuk permutasi. Jadi dalam hal ini kalau misalkan dia ada 25 anak, bersaing untuk 3 posisi, berarti adalah 25 permutasi 3. Kalau misalkan kita hitung 25 faktorial dibagi 22 faktorial, berarti yang atas lebih banyak kan? Jadi kalau misalkan kita tulis 22 faktorial, berarti kita masih punya 23 kali 24 kali 25, sementara bagian penyebutnya sama. Ya hasilnya sama lah, 23 kali 24 kali 25. Hasilnya adalah 13.800. Jadi sama. Pakai permutasi. Contoh yang berikutnya. Dalam berapa cara 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dapat duduk? Cara duduk selalu permutasi ya. Karena urutan diperhatiin. Mereka dapat duduk sembarangan. Karena jumlah orangnya itu adalah 3 tambah 2. Ya berarti kemungkinannya adalah 5 faktorial. Oh di sini ada jawabannya. Ini udah ketemu kemungkinannya. Mereka dapat duduk dalam kelompoknya. Maksudnya cowok ngumpul sama cowok, cewek sama cewek. Jadi kalau misalkan cowok ngumpul sama cowok, berarti ini adalah kumpulan cowok. Di sini adalah kumpulan cewek. Ini cowok. Ini adalah kumpulan cewek. Cowoknya ngumpul, ceweknya ngumpul. Nah antara cowok yang dia jumlahnya 3, dia bisa tukar tempat nggak? Bisa lah. Berarti dalam hal ini ada 3 orang tuker untuk 3 posisi. Berarti artinya 3 permutasi 3. Karena di sini kan cara duduknya ini kan urutan diperhatiin kan, sama kayak seperti sebelum-sebelumnya kan. Nah kemudian kelompok yang cewek gimana? Kelompok yang cewek berarti dari 2 orang cewek dia bisa tuker-tuker tempat. Terus kemudian agar ada tukar tempat lagi atas dasar kelompok. Kelompok yang cowok dianggap 1, kelompok yang cewek dianggap 1. Berarti mereka bisa tukar tempat juga kan? Ada 2 permutasi 2. Jadi kalau kita punya 3 permutasi 3, berarti kan 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Berarti 3 faktorial. 2 permutasi 2 berarti maksudnya 2 faktorial. Berarti ini 2 faktorial lagi. 3 faktorial 6. 2 faktorial 2. 2 faktorial 2. Berarti hasilnya 24. Cocok dengan jawaban. Yang C, hanya perempuan saja yang duduk dalam kelompoknya. Artinya perempuannya kelompok, cowoknya enggak. Jadi bisa kayak gini nih. Perempuan, cowok, cowok, cowok. Bisa juga cowoknya 1 di sini, perempuannya di sini. Terus kemudian tinggal 2. Cowoknya kan ada 3 kan? Berarti di sini ceweknya ini boleh pindah tempat dong sama cewek. Berarti ada 2 faktorial. Terus kemudian ceweknya ini dianggap sebagai 1 kelompok, pindah-pindah bersama 3 yang lain. Berarti jumlahnya ada 4 dong. Kan ini dianggap 1, terus kemudian ini 1, 2, 3. Berarti jumlah totalnya 2 faktorial dikali 4 faktorial. Karena ceweknya ini dianggap 1 kesatuan. Ini juga dianggap 1 kesatuan, pindah tempat bersama 3 yang lain. Jumlah totalnya ada 4. 2 faktorial, 2, 4 faktorial itu berapa ya? 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berarti di sini 6 kali 4, 24. 2 dikali sama 24. Hasilnya adalah 48. Udah, contoh berikutnya supaya nggak bingung. Ini berarti nggak masuk lagi. Buang. Terus kemudian yang permutasi dan kombinasi. Ini berarti sudah mulai kecampur ya. Jadi kita harus tahu dia termasuk permutasi atau kombinasi. Dalam suatu rak terdapat 3 buku matematika. Ini kurangnya kata-katanya 3 buku matematika yang berbeda. Dalam hal ini misalnya matematika jilid 1A, 1B, 1C. 4 buku fisika. 4 buku fisika, nggak tahu fisika yang dari pengarang siapa lah. Ini pengarang fisika yang berbeda. Dan 5 buku kimia yang berbeda. Dalam berapa cara seseorang dapat menyusun buku-buku itu jika buku-buku itu disusun sembarangan? Ini kan antara matematika 1 sama matematika yang lainnya bisa dibedakan kan? Berarti kan pada saat kita susun kayak gini nih. 3 buku matematika 1, matematika 2, matematika 3. Di sini ada fisika 1 sampai fisika 4. Terus kemudian di sini kimia 1 sampai kimia 5. Nah, sekarang kalau tukar tempat nih.
Matematika 2 di situ, matematika 1 di situ, matematika 3 dan seterusnya itu nggak berubah. Berarti dalam hal ini masih dihitung 2 kan? Karena pada saat ini kalau misalkan kita mau lihat ya kita tahu matematika 1 paling sebelah kiri, tapi kalau misalkan posisi sebelah sini nyari matematikanya kan agak susah dikit ya. Karena kan kita harus ngelihat yang sebelah kiri. Jadi posisinya udah beda. Jadi di sini dihitung 2 karena dia dihitung 2, jumlah totalnya ada berapa nih? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5 berarti ada 12 buku. Jadi kalau misalkan dia disusun sembarangan berarti 12 permutasi 12 atau kita bisa tulis 12 faktorial. Yang B, buku-buku itu harus berada dalam kelompoknya. Kalau buku-buku itu berada dalam kelompoknya, berarti di sini ada namanya itu kelompok matematika. Di sini ada kelompok fisika. Di sini berarti ada kelompok kimia. Bisa nggak antara buku matematika yang ini tuh tukar tempat antara mereka? Bisa lah. Berarti di sini ada 3 faktorial ya untuk matematika ya. Terus kemudian fisikanya ada berapa buku? 4 buku. Karena berarti di sini 4 buku bisa pindah-pindah di posisinya mereka. Berarti ada 4 faktorial. 4 permutasi 4. Karena urutan diperhatiin. Terus kemudian buku kimia gimana? Jumlah bukunya ada 5. Berarti di sini kita bisa tukar tempat antara kimia di dalam kelompok buku kimia. Berarti ada 5 faktorial. Ada tukar tempat lagi nggak? Ada. Tukar tempatnya dalam bentuk kelompok. Ini tukar tempat untuk bentuk kelompok. Dah. Tinggal hitung jawabannya berapa. Terus kemudian yang C. Bila hanya buku matematika harus berada dalam kelompoknya, berapa banyaknya kemungkinan menyusun buku tersebut? Berarti matematikanya gabung jadi 1. Matematikanya kan ada 3. Berarti di sini ada fisika sama kimia. Fisikanya ada 4, kimianya ada 5. Berarti jumlah totalnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan ada kemungkinan kayak gini kan? Matematikanya di sini kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, oke. Ya, berarti di sini matematika sama matematika boleh tukar tempat nggak? Boleh, 3 faktorial. Terus kemudian matematika itu tukar tempat bersama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ada berapa? Ada 9. Sama dia sendiri berarti 10. Ini kan ada 4. Ini ada 5. 5 kan? 4 fisika, 5 kimia. Berarti jumlahnya 9. 9 ditambah sama 1 dari matematika. Berarti di sini ada 10 faktorial. Jadi matematikanya dianggap 1 kelompok. Karena dia mau ngelompok kan? Dah, lanjut ke contoh berikutnya. 6 orang akan duduk mengelilingi sebuah meja yang bundar. Dengan berapa cara mereka duduk jika urutannya bebas. Jadi di sini kita coba lihat kalau misalkan dia duduk mengelilingi meja bundar. Karena dia agak beda. Ini sudah bukan penggunaan kalkulator lagi. Saya pakai lembarnya buat menjelaskan meja yang bundar. Nah sekarang kalau misalkan kita punya katakanlah 4 orang. Katakanlah di sini ada meja bundar, di sini ada si A, di sini ada si B, di sini ada si C, di sini ada si D. Terus kemudian cara duduknya itu ditukar kayak gini. Katakanlah di sini itu D, di sini itu A, ini di sini B, ini di sini C. Nah, ini cara duduk yang sama atau cara duduk yang berbeda? Ini adalah cara duduk yang sama. Kenapa gitu? Ini sama ini itu adalah cara duduk yang sama. Jadi dia bukan dihitung 2, tapi dihitung 1. Karena pada saat posisi ini, sebelah kanannya si A itu adalah si D. Sebelah kirinya A itu adalah si B. Posisi ini kan nggak berubah. Sebelah kanannya dia kan D. Posisi sebelah kirinya dia kan B. Jadi dalam hal ini A nggak ngalami perubahan. Nah sekarang bagaimana cara ngitung kalau misalkan kita nggak mau dia berubah? Berarti harus ada 1 orang yang dijadiin sebagai patokan. Di sini kan tadi kan 4 orang. Kalau 1 orang dibikin sebagai patokan, misalkan kayak gini, berarti katakanlah ini B, C, sama D. A-nya nggak boleh pindah tempat, dan A-nya nggak boleh diganti sama siapapun. Jadi kemungkinannya lagi bagaimana? Ya, jadi di sini B-nya di sini deh. Ini D, ini C. Boleh dong. Terus kemungkinan lain laginya gimana? Ya, di sini mungkin C kali, di sini B, ini D. Terus kemungkinan lainnya lagi gimana? Di sini kemungkinannya ini tetap C gitu kali. Ini D, ini B. Kan ini beda sudah. Nah, sekarang kemungkinan lainnya lagi gimana? A-nya tetap patokan. Misalkan ini D, ini B, ini C. Terus kemudian ada kemungkinan lain lagi nggak? Ada. Kemungkinan lainnya lagi adalah D-nya ini tetap, C-nya di sini, B-nya di sini. Ada kemungkinan lain lagi nggak? Enggak kayaknya. Nah, di sini kalau misalkan dia itu duduk mengelilingi meja yang bundar, atau namanya itu adalah permutasi siklis ini. Permutasi untuk susunan melingkar, rumusnya adalah N-1 faktorial. 1 itu adalah orang yang dia itu harus posisinya nggak boleh pindah. Kayak seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan kita mau ngitung,
karena dia jumlahnya 4, berarti adalah 4 dikurangi 1 faktorial, berarti adalah 3 faktorial. 3 faktorial kalau kita ngitung kan 1 kali 2 kali 3, berarti itu nilainya adalah 6. Jumlahnya ada 6 kan? Bener kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6. Bener. Kayak gitu. Nah, sekarang kemungkinan yang lain. Contoh 5. 6 orang akan duduk mengelilingi suatu meja bundar tadi. Dengan berapa cara mereka dapat duduk jika urutannya bebas? Karena dia mau urutan bebas, ya berarti tinggal dikurangi 1 kan? Berarti di sini kalau misalkan kita cari jumlah orangnya ada 6. Berarti tinggal 6 dikurangi 1 faktorial. Berarti hasilnya adalah 5 faktorial. Hasilnya adalah 120. 2 orang diantaranya harus berdampingan. Katakanlah yang berdampingan itu adalah A sama B. Berarti A sama B-nya dipakai patokan aja. Jadi kemungkinannya kan kayak gini. Kemungkinan yang pertama kan B-nya di situ. Terus kemudian 4 orang yang lain kan posisi duduknya pindah-pindah. Terus kemudian ada kemungkinan lagi di sini B-nya di situ. Jadi bagaimana cara ngerjainnya? A-nya jangan pindah. Berarti kita ngurusin yang ini dulu dong. Itu berarti kan kemungkinannya 4 faktorial, karena 4 orang kan pindah-pindah di 4 posisi. Terus kemudian B-nya kan ada 2 kemungkinan kan, kemungkinannya di sini sama kemungkinan di sini kan. Berarti cara ngitungnya adalah dikali sama 2. Tinggal hitung hasilnya berapa. 4 faktorial dikali 2, ya hitung lah. 4 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Dikali 2. Ini kali ini. 6 kali 4, 24. 24 kali 2, berarti hasilnya adalah 48, sama. Contoh ke-6, 8 pria dan 6 wanita akan duduk di 5 kursi yang berdampingan. Kursinya cuma dikit lah ya, kursinya cuma ada 5. Dengan berapa cara mereka duduk jika 2 pria harus duduk di tepi dan 3 wanita di tengah? Jadi posisi duduknya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5 kursinya. Yang ini tuh cowok, yang ini tuh cowok, sementara yang ini tuh cewek. Jadi kemungkinannya gimana? Ya kita mau pakai prinsip membilang atau filling slot, atau kita mau pakai permutasi juga boleh. Atau gabungan, bisa juga. Ada berapa orang yang bisa duduk, ada berapa cowok yang bisa duduk di pojok? Katakanlah itu adalah posisi yang paling strategis, berarti dalam hal ini adalah 8 cowok. Sementara di sebelah sini kan tinggal 7 cowok kan? Nah terus kemudian yang di bagian tengah gimana? Ya berarti jumlah ceweknya yang bisa duduk di sini berapa? Katakanlah di sini ada 6, terus kemudian di sini ada 5, di sini ada 4 kemungkinan. Ini kalau misalkan kita mau pakai prinsip membilang. Atau bisa juga kita langsung pakai permutasi, karena ini adalah cara duduk kan. Berarti pada saat kita milih yang ujung-ujung, ini kan cowok. Cowoknya berarti di sini ada 8 mau dipilih untuk 2 posisi. Sementara posisi yang tengah, ini kan cewek kan. Ceweknya berarti di sini ada dari 6 cewek mau dipilih untuk 3 posisi. Berarti kita tinggal tulis 8 permutasi 2. Dikali sama 6 permutasi 3. 8 permutasi 2 gara-gara dari 8 cowok dipilih untuk 2 tempat duduk. 6 permutasi 3 gara-gara 6 cewek dipilih untuk 3 posisi tempat duduk. Itu yang A. Yang B, seorang pria tertentu harus duduk di tengah. Seorang pria tertentu, berarti cowoknya harus itu. Ini cowok. Misalnya cowok ini paling ganteng, si Andi. Ya berarti ini harus si Andi posisinya, nggak boleh cowok yang lain. Yang lain-lain cewek semua. Enak ya si Andi ya. Dia cowok sendirian. Di sini berarti cewek, di sini cewek. Berarti kita nggak perlu memilih cowok. Kita tinggal milih ceweknya doang. Karena cowoknya harus si Andi itu. Kan dia ada ngomong kata-kata tertentu. Berarti kan cowoknya pasti itu. Jadi kita tinggal ngatur posisi untuk cewek. Ceweknya ada 6. Terus kemudian dia diatur untuk 4 posisi. Jadi 6 permutasi 4. Udah lumayan susah ya. Oke, yang berikutnya. Ini adalah permutasi untuk unsur yang sama. Jadi pada saat kita bicara tentang permutasi unsur yang sama, ada beberapa huruf-huruf yang dia tuh sama, yang dia tuh sebenarnya nggak boleh dihitung pada saat dia tuh ditukar tempat. Misalkan kita punya kayak gini. Saya misalnya punya huruf A, B, C, D. A, B, C, D. Kita mau mencari banyaknya kemungkinan cara nuker dia. Itu banyak sekali ya. Atau sedikit aja deh. 3 aja deh. A, B, C. Berarti di sini kita bisa bikin A, B, C. Kita bisa bikin A, C, B. Kita bisa bikin B, A, C. Kita bisa bikin B, C, A. Kita bisa bikin
CAB kita bisa bikin CBA. Bagaimana sekarang kalau misalkan, berarti di sini kan kemungkinannya kan benar kan, 3 permutasi 3 berarti sama dengan 6 kan, 6 kemungkinan. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan hurufnya ada yang sama? Misalkan kita bicara tentang KAA. KAA, hurufnya kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita mau susun, kita bisa susun KAA 1. Tapi kan A-nya ini sama A-nya ini nggak bisa pindah tempat kan? Ini tadi kan saya tukar tempat. Ini sama ini kan tukar tempat kan? Nah sekarang kan nggak bisa, gara-gara A sama A-nya sama. Kecuali kalau misalkan kita punya A-nya yang satunya itu kayak gini. Itu kan beda. A gede sama A kecil. Nah ini nggak bisa tukar tempat. Nah sekarang kemungkinannya apa lagi? AKA bisa. AAK bisa. Berarti di sini udah kan? Nggak ada yang lain lagi kan ya? Nggak ada kemungkinan di mana dia bisa tukar tempat kan? Nah ini adalah permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama ini cara ngitungnya adalah semua kemungkinan dibagi unsur-unsur yang sama. Rumusnya adalah seperti ini. Nih. Permutasi unsur yang sama itu jika dari n unsur itu ada p unsur yang sama, terus q unsur yang sama, maka banyaknya kemungkinan adalah ini adalah P unsur 1 yang sama. Jadi unsur yang pertama itu ada sebanyak P. Q unsur 2 yang sama. Jadi maksudnya unsur yang kedua itu ada sebanyak Q. Berarti cara ngitungnya tinggal N faktorial dibagi P faktorial, Q faktorial. Contohnya misalkan huruf yang tadi. KAA. KAA berarti kan jumlah hurufnya kan ada 3. Berarti harusnya kita cara ngitungnya adalah 3 faktorial dibagi sama 2 faktorial. 2 faktorial gara-gara ada unsur yang sama, yaitu adalah A. Nah sekarang kita coba soalnya. Pontianak. Kita punya huruf Pontianak. Pontianak itu P-nya ada berapa ya? P-nya ada 1. Terus kemudian O-nya ada 1. Terus kemudian N-nya ada berapa? N-nya ada 2. Terus kemudian T nggak ada, cuma ada 1. Terus kemudian I ada 1. A-nya ada 2. Terus kemudian K-nya ada 1. Coba kita lihat cek semuanya. Berapa ini? Bener nggak? 5 tambah 6, 7, 9 huruf. Coba kita lihat. Ini 3, ini 3. 3 tol. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu banyaknya kemungkinan daripada susunan kata, berarti caranya adalah 9 faktorial gara-gara ini semua kemungkinan, terus kemudian dibagi sama unsur yang sama. Unsur yang sama ada siapa ya? Ada N sama ada A. Berarti di sini tinggal dibagi sama 2 faktorial dan 2 faktorial. Hasilnya akan jadi 90720. Dah, nggak terlalu susah kan ya? Oke, terus kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah si Malakama. Coba kita lihat jumlahnya ada berapa. Si Malakama S-nya ada 1. S-nya ada sebanyak 1, terus kemudian I-nya ada sebanyak 1. M-nya ada 1, A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, terus kemudian ada L-nya ada 1, K-nya ada sebanyak 1. Sorry, M-nya ada 2 ya. Coba dicek jumlahnya ada berapa. Ini kalau misalkan kita jumlahkan semua. 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8, berarti ada 10. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas. Jadi kalau kita nyari tahu banyaknya susunan daripada kata si Malakama, berarti kalau misalkan kita cari adalah 10 faktorial, asalnya dari 10 permutasi 10, jadi kita bisa tulisin 10 faktorial, dibagi sama unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama cuma M sama A, jadi kita bisa tulisin 2 faktorial, asalnya dari 2 permutasi 2 dan 4 permutasi 4. Jadi kita tinggal tulis kayak seperti ini. 2 permutasi 2 karena di sini ada M sama M yang tukar tempat yang di atas di sini yang seharusnya nggak dihitung tapi sudah dihitung. Jadi kita harus bagi. Terus kemudian 4 permutasi 4 gara-gara di atas juga sudah ada tukar tempat antara A sama A yang seharusnya nggak perlu. Tetapi kita ilangin dengan cara kita bagi di bawah. Hasilnya adalah yang itu kalau misalkan dicek. Terus kemudian contoh soal berikutnya yaitu adalah contoh 8. Berapa banyak komite yang terdiri dari 3 orang? Yang dapat dibentuk dari 8 orang, setiap komite diambil 3 orang sekaligus dari 8 orang. Jadi di sini tujuannya adalah mau nyari tahu komite. Katakanlah 8 orang ini kita misalin dengan inisial nama tertentu A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah inisial nama orang. Misalnya kita sudah dapat komite untuk 3 orang. Katakanlah komitenya itu yaitu adalah A, B, sama D. Bagaimana kalau misalkan B, D, sama A? Ini dihitung adalah komite yang sama atau komite yang berbeda? Ini adalah komite yang sama.
Jadi kalau misalkan karena dia terdiri atas orang-orang yang sama, jadi dalam hal ini urutan nggak diperhatiin. Dalam hal ini dihitung satu. Kalau dia dihitung satu, berarti dia termasuk kombinasi. Karena dia urutan nggak diperhatiin. Jadi dalam hal ini kalau kita mau nyari tahu berapa banyak yang komite yang dapat dibentuk, berarti adalah 8 kombinasi 3. Kalau kita hitung berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali sama 3 faktorial. Kalau kita mau nyari ya berarti bagi yang gede dulu. Karena yang bagian atas kan kita bisa pecah jadi 5 faktorial dikali 6 kali 7 kali 8. Nah 5 faktorialnya bisa dicoret. Ini 3 faktorial yang bisa dicoret. Berarti kalau misalkan kita cari kemungkinannya ada 56 kemungkinan komite. Contoh berikutnya, ini udah urut belum ya? Contoh 7, contoh 8, contoh 9. Ada 3 orang akan dipilih dari 20 orang. Sama, ini membentuk komite juga. Tapi di sini itu ada jabatannya. Ketua, sekretaris, dan wakil ketua. Berarti di sini kalau misalkan kita tulis A, B, dan C, atau kita misalkan ganti, yaitu di sini adalah B, terus kemudian di sini A di C, berarti kan urutan diperhatiin, karena dia kan ada jabatan, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu berapa banyaknya cara untuk membentuk komite, berarti harusnya 20 permutasi 3. Tinggal dihitung sendiri ya. 20 faktorial dibagi 17 faktorial, tinggal dihitung hasilnya berapa. Tapi kalau misalkan dia itu akan membentuk komite perwakilan daripada 3 orang, berarti dalam hal ini adalah 20 kombinasi 3. Dan 20 kombinasi 3 ini pasti lebih kecil daripada permutasinya, gara-gara 20 kombinasi 3 itu ada ininya lagi loh. Yang ini kan nggak ada, cuma 20 dibagi 17. Sementara ini ada dibagi 3 lagi, berarti 20 kombinasi 3 itu pasti lebih kecil daripada 20 permutasi 3. Jadi kalau misalkan dia itu ada jabatan, berarti dalam hal ini urutan diperhatiin. Tapi kalau misalkan dia menyusun komite aja tanpa pembagian tugas tertentu, berarti di situ termasuk kombinasi karena urutan nggak diperhatiin sama sekali. Perkumpulan baseball dibentuk 6 regu. Setiap regu bermain dengan tiap-tiap regu lainnya sebanyak 3 kali. Berapa banyak yang pertandingan akan dimainkan? Jadi kalau misalkan di sini regu A tanding sama regu B, sama regu B tanding sama regu A, berarti kan sama aja kan? Jadi dalam hal ini hitung 1 kan? Kalau dia hitung 1, berarti dia urutan diperhatiin atau nggak diperhatiin? Nggak diperhatiin. Berarti dalam hal ini dia termasuk sebagai kombinasi. Berarti di sini cara ngitungnya adalah 6 kombinasi 3. Tinggal dicari berapa banyaknya pertandingan. Setiap regu bermain dengan tiap-tiap regu lainnya sebanyak 3 kali. Tiap regu bermain dengan tiap-tiap regu lainnya sebanyak 3 kali. 6 kombinasi 3 itu, coba kita cek bener nggak ya? 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial. Ini dibagi ini, berarti masih ada sisa 4, 5, sama 6. Dibagi sama 3 faktorial. Nggak cocok ya? Tiap-tiap regu bermain dengan regu lainnya sebanyak 5 kali. Berapa banyaknya pertandingan yang dimainkan? Ya berarti kita coba kali. Ada siapa aja? Di sini berarti ada katakanlah ada A, B, C, D, E, F. A sama B, A sama C, A sama D, A sama E, A sama F. Terus kemudian B sama A udah nggak usah lagi dong. B sama C, oh nggak bisa dong. B sama A kan berarti kan sudah dihitung sekali. Kalau B sama A sudah dihitung sekali, berarti dia udah tanding kan ya? Ini dibahas terpisah aja. Berikutnya nomor 11. Suatu koin dilempar sebanyak 6 kali dan hanya muncul 2 gambar. Berapa cara kejadian ini dapat muncul? Suatu koin dilempar 6 kali, muncul 2 gambar. Berarti dalam hal ini 2 kali muncul gambar, berarti 4 kalinya muncul angka. Dalam berapa cara kejadian ini dapat muncul? Berarti dalam hal ini muncul 2 gambarnya itu bisa di mana aja kan? Berarti kalau misalkan kita cari 6 kombinasi 2, berarti kalau kita cari adalah 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Ini bagi. Berarti 4 faktorial dikali sama 5 dikali sama 6 dibagi sama 2 faktorial kan 2. Ini ada 4 faktorial lagi, bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 15. 6 koin, muncul 2 gambar. Terus kemudian berikutnya, nomor 12, akan dibentuk suatu komite yang terdiri dari 4 orang.
terambil dari 10 cowok dan 8 cewek. Berapa cara dapat dibentuk jika paling dikit satu pria? Berarti kita harus melist kemungkinannya ada siapa aja. Berarti bisa satu pria, jumlah orangnya kan ada 4 orang. Berarti ada 3 wanita. Atau 2 pria, 2 wanita. Atau 3 pria, 1 wanita. Atau semuanya 4 pria, wanitanya nggak ada. Jadi kalau misalkan kita mau cari kemungkinannya, berarti kita harus ngitung kemungkinan untuk 1 pria dan 3 wanita. Jadi kata hubung antara ini dan ini itu adalah dan. 1 pria, prianya ada berapa? Jadi di sini list dulu, prianya ada 10, wanitanya ada 8. Berarti kita mau milih 1 pria, dari stok pria ada 10. Berarti 10 kombinasi 1, karena kata hubungnya adalah dan, berarti di sini dari wanitanya 8, kita ambil 3. Atau, berarti dia ditambah. Prianya ada 2, berarti di sini 10 kombinasi 2. Terus kemudian dikali dengan wanitanya, mau dari 8, mau diambil 2. 8 kombinasi 2. Terus kemudian yang berikutnya, atau lagi, berarti tandanya adalah tambah. Prianya ada 3, dari 10 diambil 3. Terus kemudian wanitanya dari 8 diambil 1. Tambah, yang terakhir adalah cowoknya ada 4, berarti dari 10 ambil 4. Ambilnya pakai kombinasi karena kita nggak butuh memperhatikan urutan. Contoh, maksudnya gini. Ini prianya 1. Misalkan prianya itu kita tulisin dari pria 1 sampai pria 10. Wanitanya itu wanita 1 sampai wanita 8. Jadi kalau kejadian yang ini adalah, misalnya prianya adalah pria 1, wanitanya wanita 1, dan wanita 2, dan wanita 3. Nah sekarang kalau misalkan urutannya aku ganti. Wanita 1, pria 1, wanita 2, wanita 3. Nah ini dihitung 2 atau dihitung 1? Dalam hal ini dia adalah hitung 1, karena ini adalah kumpulan orang yang sama loh. Kan dia ngomong akan dibentuk komite. Ini adalah komite yang sama kan ya? Karena di sini kan dia kan nggak memperhatikan posisi. Jadi dalam hal ini urutan pemanggilan ini nggak ngefek terhadap komite yang dibentuk. Karena ini adalah komite yang sama. Kecuali kalau misalkan dia ada kedudukan ketua atau sekretaris dan seterusnya. Dah? Terus kemudian soal yang lain, mungkin makin lama makin susah ya. Jadi di sini ada soal tertentu. Seorang siswa harus menjawab 10 dari 13 soal. Berarti dia harus ngerjain 10 soal dong, meskipun dia dikasih soal agak banyakan, 13. Dalam berapa cara ia dapat memilih soal? Dalam hal ini, kalau misalkan kita jawab nomor berapa ya? Misalnya kita jawab nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10 urut. Atau misalkan kita jawab gini, berarti nomor 11, 12, 13 nggak usah dikerjain dong. Kan ada beberapa orang, yang biasanya yang terakhir itu biasanya nomor yang susah. Jadi, katakanlah dia jawabnya gini, dia cuma jawab 1 sampai 10, tapi dia urutannya kayak gini, 2, 1, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Ini sama aja kan? Kan dia milihnya nomor 1 sampai nomor 10, meskipun dia kerjain nomor 2, meskipun katakanlah dia ngelihat nomor 2 itu gampang sama dia dikerjain dulu, terus kemudian baru ngerjain nomor 1, padahal nomor 1 sebenarnya juga gampang. Itu berarti kan adalah soal yang sama yang dipilih sama dia. Kan tujuannya mau nyari tahu berapa banyaknya cara untuk memilih. Jadi dalam hal ini, urutan yang sebelah kiri sama urutan yang sebelah kanan sama aja. Berarti dia kombinasi. Jadi kalau dia sudah kombinasi yang A sampai E, itu udah pasti kombinasi. Jadi, kalau kita mau ngerjain yang A, caranya gampang. Dari 13, mau dipilih 10. Tinggal hitung sendiri. Dalam berapa cara, yang B, dalam berapa cara mereka dapat memilih apabila harus menjawab 2 soal yang pertama. Harus jawab 2 yang soal yang pertama. Berarti kita tinggal pilih berapa? Kita tinggal pilih 8 kan? Kan dia harus ngerjain 10. 2 yang pertama kan harus dikerjain. Mungkin itu soal standar kali. Nah, terus berarti ada berapa soal yang kita bisa pilih? Yang kita bisa pilih berarti kan nomor 3 sampai nomor 13 kan? Berarti itu ada 11 soal yang kita bisa pilih. Jadi dari 11 kita pilih 8. 2 yang pertama nggak bisa dipilih. Harus dikerjain. Terus kemudian yang C. Dalam berapa cara mereka dapat memilih jika harus menjawab salah satu saja dari 2 soal pertama? Berarti dari nomor 1 dan nomor 2 pilih 1. Pilihlah. Dari 2, nomor 1 dan nomor 2 pilih 1. Berarti kita harus ngerjain berapa? 9 lagi dong. Kan jumlah soalnya ada 10. Nah sekarang stok soalnya yang dipilih nomor berapa aja? Berarti stok soalnya yang dipilih berarti nomor 3 sampai nomor 13 kan? Berarti ini tetap ada 11. Dah jelas?
Berapa cara mereka dapat memilih jika harus menjawab 3 dari 5 soal pertama? Mulai ribet lagi ya. 3 dari 5 soal yang pertama. Berarti nomor 1 sampai nomor 5 harus pilih 3. Pilih 1, 2, 3 boleh. Pilih 1, 2, 4 boleh. Pokoknya dari 5, pilih 3. Berarti kita tulis yang pertama dulu. Dari 5, pilih 3. Kita harus ngerjain berapa lagi? Jumlah soalnya kan 10. Kita kan sudah kerjain 3. Berarti kan kurang 7. Dari pilihan nomor berapa? Berarti dari pilihan nomor 6 sampai nomor 13. Ada berapa soal? Berarti ada 8 soal. Gitu caranya. Yang E, berapa cara mereka dapat memilih bila harus menjawab sedikitnya 3 dari 5 soal pertama? Berarti gini, dari 5 soal pertama, dari 5 soal, pilih 3. Atau, berarti tambah, dari 5 soal, pilih 4. Kan dia ngomong sedikitnya. Kalau dia sedikitnya berarti paling dikit 3 dong. Atau dari 5 soal, pilih 5. Tapi kita tetap harus jawab 10 loh ya. Jadi di sini dari 5 soal pilih 3. Dari 5 soal pilih 3. Sisanya kita harus kerjain berapa? Kerjain 7 lah. Kan jumlah soal yang harus dijawab kan 10. Sisa soalnya yang bisa dipilih ada berapa soal? Ya berarti tinggal 13 soal kurangi 5. Di 8. Tambah. Dari 5 soal pilih 4. Dari 5 soal yang pertama pilih 4. Berarti kita masih harus kerjain berapa? 6. Dari soal berapa? Kan ada 13 soal, kurangi 5. Berarti 8. Terus kemudian berikutnya, dari 5 soal pilih 5. Dari 5 soal pilih 5 ya berarti semuanya dong. 1 sampai 5 harus dikerjain dong. Ya bukan? Nah sekarang kalau misalkan kita mau tulis sisanya, kan kita harus ngerjain 10. Ya, milih 5 dari berapa? Milih 5 dari 8. Itu jawabannya semua. Agak susah ya? Oke, terus kemudian berikutnya nomor 21. Nah, ini lebih susah lagi. Jadi pada saat pas kita ngerjain permutasi, kombinasi, dan prinsip membilang, otaknya harus encer ya. Nggak bisa kalau misalkan kalian bengong, dan kemudian kalian berharap untuk bisa ngerjain. Jadi nggak mungkin bisa. Jadi mesti nyambung ya kepalanya pada saat itu ya. Oke, terus kemudian nomor 14. Nah, ini harus nyambung juga. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ngerjain, dia ada 7 angka. Coba lihat tuh angkanya itu. Nggak semuanya ada loh ya. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Akan disusun bilangan yang terdiri atas 4 angka. Jadi kalau misalkan ada soal yang terkait sama bilangan, itu akan jauh lebih gampang kalau misalkan kita selesaiin pakai prinsip membilang. Berarti di list satu-satu. Bilangannya harus merupakan bilangan genap. Bilangan genap itu ditentuin dari angka yang paling belakang kan. Jadi batasannya itu ada di belakang. Ada di angka ini. Itu batasan genap sama ganjilnya. Dia bilang angkanya nggak boleh berulang. Berarti angkanya cuma boleh muncul 1 kali. Nah, sekarang ada berapa angka yang bisa diisi di belakang sini? Genap. Genap siapa aja? Berarti di sini, ini angkanya berapa sih? 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ada berapa angka? Ada 7 angka katanya dia. Ya bener dong. Ini 3, ini 1. Berarti 7. Ada berapa angka yang bisa ngisi di belakang? Yaitu adalah angka 4, 6, sama 8 kan? Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Kalau kita mau ngisi di sini 4, 6, sama 8 kemungkinannya. Nah, ini 3-nya berarti ada sebanyak 3 kemungkinan angka. Nah, sekarang kita mau ngisi yang mana dulu? Ya terserah, wong dia nggak ada angka 0. Jadi kita mau ngisi depan dulu boleh, karena dia kan nggak ada batasan kan ya. Jumlah angkanya ada 7. Angkanya tidak boleh berulang. Berarti ada berapa banyak angka yang bisa ngisi di depan? 6 lah. 6 itu siapa aja? Ya siapa aja, pokoknya kecuali siapa yang sudah masuk di belakang. Siapa yang sudah masuk di belakang berarti kan 1 angka. Jumlah totalnya 7 angka. Dimasukin 1 angka berarti tinggal 6. Terus kemudian berikutnya makin lama makin berkurang. Berarti 5, terus kemudian 4. Tinggal hitung hasilnya berapa. Ya. Terus kemudian yang B. Bilangan harus merupakan bilangan ganjil. Angka boleh berulang. Nah ini enak. Kalau bilangan merupakan bilangan ganjil berarti kita isi yang paling belakang juga kan. Siapa aja yang bisa masuk? Berarti di sini yang bisa masuk 1, 3, 7 sama 9, karena dia ngomong ganjil kan, berarti di sini ada 4 kemungkinan. Terus kemudian dia ngomong angkanya boleh berulang. Kalau angkanya boleh berulang, berarti di sini ada 7 kemungkinan dong. Semua angka kan, 1 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 6 bisa, 7 bisa, 8 bisa, 9 bisa. Berarti yang berikutnya juga 7, berikutnya juga 7. Terus tinggal dikali hasilnya berapa. Dah, terus kemudian yang C. Bilangan harus lebih kecil dari 5.000. Angkanya tidak boleh berulang. Bilangan lebih kecil dari 5.000 berarti batasannya ada di mana? Ada di depan. Karena di depan angkanya itu nggak boleh kepala 5 ke atas.
Ya, kebetulan di sini nggak ada kepala 5, ya sudah. Berarti di sini kepalanya cuma 1, 3, sama 4. Karena kalau kepala 4 berarti kan 4 ribuan kan? 4 ribuan berarti masih oke dong. Terus kemudian dia ngomong apa? Angkanya tidak boleh berulang. Berarti siapapun yang masuk di depan, berarti dia nggak boleh ngisi belakangnya. Ya belakangnya yang diisi. Jumlah angkanya ada 7, udah masuk 1, tinggal 6. 6 tinggal, sudah masuk 2, berarti tinggal 5. Terus kemudian tinggal 4, dan seterusnya. Dah, tinggal dikali. Terus kemudian yang D, bilangannya harus lebih besar daripada 6.500. Nah, ini agak susah, karena gini. Bilangannya saya tulis di sini. Kalau misalkan katakanlah kita isi di sini angka 7, 8, sama 9, ya mungkin benar. Tapi kalau misalkan di sini itu angkanya 6 memang nggak bisa. Kalau angkanya 6, terus kemudian angka berikutnya 7 kan bisa. Soalnya kan dia kan lebih besar daripada 6.700. Berarti di sini salah. Berarti di sini kalau misalkan kita tulisin, katakanlah di sini kita bilang 4 kemungkinan. Nah, dia akan ngefek di kemungkinan berikutnya. Kalau misalkan dia itu angkanya yang masuk tuh ternyata 6, angka berikutnya itu cuma boleh 7, 8, atau 9. Tapi kalau misalkan yang masuk ke sini itu ternyata angka 7, berarti angka 1 boleh dong. Ya bukan? Karena kan kalau depannya 7, angka berikutnya 1, berarti kan 7.100 berapa kan? Dan itu kan lebih besar daripada 6.500 kan? Berarti dalam hal ini, kemungkinannya itu harus dibagi 2. Yaitu adalah untuk kepala 6 sama kepala 7, 8, atau 9. Karena kalau kepala 7, 8, atau 9, dia angka berikutnya itu nggak ada batasan. Siapapun boleh, yang penting angka yang masuk di depan nggak boleh dimasukin lagi. Berarti di sini ada 6 kemungkinan, terus kemudian berkurang 5, terus kemudian 4 kemungkinan. Nah, sementara kalau misalkan yang di depan itu angka 6, ada batasan di angka berikutnya. Angka 6 berikutnya kan nggak boleh masuk, karena dia kan nggak boleh berulang. Berarti di sini hanya ada kemungkinan 7, 8, sama 9. Beda dengan yang di sini. Yang di sini kan kemungkinannya ada banyak. Di sini cuma ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang angka berikutnya gimana? Ya terserah. Soalnya kan dia kan udah pasti lebih besar daripada 6.500. Kalau misalkan kita ambil 6 sama 7, angka berapapun yang di sini atau angka berapapun yang di sini kan pasti lebih besar daripada 6.500 kan? Jumlah angkanya ada 7, sudah masuk 2, berarti di sini tinggal 5, di sini berarti tinggal 4. Gitu caranya. Ya, ke yang berikutnya masih tentang angka lagi, tapi yang ini lebih susah. Jadi agak mikir ya. Oke, saya garis dulu supaya dia tuh nggak kecampur antara soal dan jawaban. Yang pertama, dia ada 6 angka. Hati-hati karena di sini ada angka 0. Dia mau disusun bilangan yang lebih kecil dari 100. Dia kan nggak ngomong bilangannya ada berapa angka kan. Kalau tadi yang sebelumnya kan bilangannya ada 4 angka kan. Nih, ada tulisannya 4 angka. Nah, ini yang berikutnya kan dia kan nggak ada tulisannya berapa angka. Berarti kita bisa mengisi 2 kemungkinan, yaitu adalah bilangan yang dia tuh bentuknya satuan sama bilangan yang bentuknya puluhan, yang dia tuh 2 digit. Kayak gini, 2 digit. Angkanya ada 6. Kalau misalkan kita masukin siapa yang kurang dari 100, berarti 6-6-nya dong. Angka 0 kan kurang dari 100, angka 1 kurang dari 100, angka 2 kurang dari 100. Berarti kalau dia yang bentuknya satuan, berarti ada 6 kemungkinan. Nah, sekarang kalau misalkan yang puluhan gimana? Hati-hati. Karena angka yang di depan sini, itu kan nggak boleh angka 0. Karena angka 0 sama berapa kan dia kan bukan merupakan bilangan digit 2. Jadi di sini angka yang di depan sini ada 5 angka doang yang bisa ngisi. Yaitu adalah angka selain 0. Yaitu 1, 2, 5, 7, 9. Nah, terus kemudian yang di berikutnya ada berapa? Ini kan dia kan nggak boleh diulang. Kalau dia nggak boleh diulang, berarti kan angka 0 boleh ngisi yang di kedua, tapi angka yang pertama sudah masuk, nggak boleh diisi lagi. Berarti harusnya kan sudah berkurang 1, 5 berkurang 1, 4, tapi karena ketambahan angka 0, berarti di sini jadi 5 lagi. Berarti jumlahnya adalah 31, 25 tambah 6. Yang B, merupakan ratusan. Ratusan itu berarti 3 angka. Berarti kalau misalkan kita susun, berarti kan kayak gini. Angkanya habis dibagi 5. Kalau kita mau angka habis dibagi 5, berarti ada berapa kemungkinan belakangnya? Bilangan yang habis dibagi 5 itu adalah kalau belakangnya adalah 0 atau 5. Berarti di sini kita punya 2 kemungkinan, yaitu adalah 0 atau 5. Jadi di sini 2 kemungkinan. Sekarang kita coba lihat. Yang mana lagi yang kita harus isi? Katakanlah yang di sini diisi itu angka 0. Berarti ada berapa banyak kemungkinan angka yang di depan? Angkanya kan ada 6 angka. Berarti kalau misalkan yang diisi angka 0, berarti di sini bisa angka 1, 2, 5, 7, sama 9 kan? Berarti kan ada 5 kemungkinan. Tapi apakah hasilnya sama kalau misalkan dia itu dimasukin angka 5 ke belakang sini? Kalau dia dimasukin angka 5 yang belakang, berarti di sini yang depan cuma bisa 1, 2, 7, sama 9 kan?
Angka 0 kan nggak bisa. Jadi di sini jawabannya salah. Maksudnya kita nggak bisa kayak gini. Dan kita harus pisahkan dia atas dasar angka belakangnya. Jadi di sini kemungkinannya belakang itu 0, jadi di sini satu kemungkinan, di sini kemungkinan belakangnya 5, satu kemungkinan. Nah, baru kita isi masing-masing. Kalau yang belakangnya itu adalah angka 0, berarti yang di depan itu siapapun boleh. Ada 5 kemungkinan. Jadi kita mengisi 1 boleh, 2 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Tapi kalau misalkan yang diisi itu angka 5, yang depannya itu cuma 1, 2, 7, sama 9, berarti cuma 4 kemungkinan. Nah, sekarang angka berikutnya ada berapa? Ya, jumlahnya ada 6 angka, sudah masuk 2 angka, berarti tinggal 4 angka dong. Yang tengah juga, di sini 4 angka. Tinggal ditambah. 20 tambah 16, hasilnya 36, cocok kan ya? Terus kemudian yang C. Ya, karena sudah tahu, ya langsung dipecah aja ya. Dia kan maunya genap. Genap kan ada batasan di angka 0 kan? Karena di sini angka 0 itu kan, kalau belakangnya angka 0, dia udah pasti genap. Angkanya nggak boleh berulang. Dia di sini ada 5 angka. 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi langsung dipecah aja. Atas yang belakangnya 0, sama yang belakangnya bukan 0, tapi genap. Siapa aja ya? Angka 2 doang kan? Jadi kalau misalkan di sini itu angkanya 0, berarti di depan siapa aja boleh. 5 kemungkinan. Angkanya nggak boleh berulang ya, berarti berkurang 1 kan? Jumlah angkanya ada 6, udah masuk 2, berarti 4. Terus kemudian 3, terus kemudian 2. Ini satu kemungkinan. Tapi di sini angka 0 nggak boleh kan? Yang di paling depan. Karena yang di paling depan itu angka 0 nggak boleh. Berarti ada berapa banyak kemungkinan yang di depan? Jumlah angkanya 6. Yang belakang udah masuk 1. 0 nggak boleh. Berarti tinggal 4 dong. Tapi pada saat di sini, angka 0 udah boleh masuk. 3 kali 2. Nah, itu yang C. Terus kemudian yang D. Merupakan ribuan. Berarti 4 angka, ganjil. Angkanya boleh berulang. Ini nggak ngefek karena dia di sini belakangnya nggak ada nolnya. Merupakan ribuan ganjil. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Topik yang kita harus bahas yang belakang dong. Karena kan dia menentukan ganjil atau genapnya. Merupakan ribuan ganjil. Ganjil itu berarti di sini bisa 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Berarti di sini 4 kemungkinan. Angkanya boleh berulang. Harusnya di sini diisi 6, tapi karena angka 0 nggak boleh diisi, berarti di sini ada 5 kemungkinan. Berikutnya angkanya boleh berulang kan? Berarti 6 kali 6 kali 4. Tinggal hitung hasilnya berapa. Jadi agak susah ya sebenarnya. Oke, terus kemudian berikutnya. Nah, ini di sini terkait sama nanti akan efeknya ada hubungannya sama peluang. Nah, ini tujuannya mencari tahu peluang. Beda antara peluang yang sebenarnya dibahas di SMP sama yang di SMU adalah kalau untuk yang di SMP itu seharusnya ngambilnya itu selalu 1 biji. Jadi kalau misalkan ada soal yang dia itu ngambilnya 2 biji atau lebih, maka itu seharusnya nggak bisa dikerjain pakai cara SMP, kecuali kalau dia ngambilnya satu-satu. Jadi kalau dia ngambilnya 2, itu sama dengan ngambil 1 per 1, tetapi nggak dibalikin sebenarnya. Boleh dikerjain pakai cara itu. Mau ngambil 3, berarti kita ngambilnya 1 per 1, tapi dia tuh nggak dibalikin. Ngambil yang pertama, jangan dibalikin. Terus kemudian kita mau ngambil yang kedua, jangan dibalikin. Terus kemudian kita ngambil yang ketiga. Kayak seperti kita pakai probability tree sebenarnya. Sekarang kita kerjain nomor 1. Bila membeli 1 lembar, nggak masalah. Berarti ini ngerjainnya sama kayak seperti punya SMP seharusnya. Nggak usah pakai permutasi sama kombinasi. Dia ada 2 yang berhadiah, berarti maksudnya 2-nya itu berhadiah, terus kemudian ada 8-nya yang tidak berhadiah. Karena kan jumlah lembarnya ada 10. Yang 8 itu tidak berhadiah. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu peluang untuk mendapatkan hadiah, belinya 1 lembar, berarti peluangnya adalah 2 dibagi 10. Karena peluang itu kan sudah ada rumusnya kan sebelumnya. Peluang adalah siapa dibagi siapa, yang bagian atas, yang bagian pembilang, itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan. Dalam hal ini adalah yang dapat hadiah, 2. Yang bawahnya penyebutnya adalah banyaknya semua kejadian. Dalam hal ini jumlah lembar undiannya ada 10. Nah sekarang kalau misalkan dia itu mau ngambil 2 atau mau beli 2, ini kan beli 2, beli 3 kan, kita akan lebih gampang kalau kita mau ngerjainnya pakai permutasi atau kombinasi. Dalam hal ini karena dia tuh belinya 2 lembar dan mau mendapatkan 1 hadiah, kan nggak peduli yang dapat hadiah yang pengambilan yang pertama atau yang kedua kan. Berarti dalam hal ini urutan sama sekali nggak diperhitungkan. Jadi kalau kita mau nyari tahu yang B,
Saya tulis dulu rumusnya peluang, itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan versus banyaknya semua kejadian. Banyak semua kejadian. Banyaknya semua kejadian adalah dalam hal ini dari 10 lembar kartu yang berundian diambil 2. Karena kan dia mau beli 2 lembar. Nah, sekarang tujuannya adalah kejadian yang diinginkan, dia mau dapat 1 hadiah. Nah, 1 hadiah ini diambil dari mana? Dari 2. Kan yang berhadiah kan ada 2. Terus kemudian yang satu lagi kita harus tetap cerita. Kan jumlah lembarnya ada 2. Yang satu dapat hadiah, berarti yang satu nggak dapat hadiah. Berarti ambilnya dari 8. Karena yang nggak berhadiah ada 8. Terus kemudian yang C. Mau belinya 2 lembar. Berarti penyebutnya sama ya, 10 kombinasi 2. Tapi dia maunya dapat dua-duanya dapat hadiah. Berarti dari 2 ambil 2. Karena yang berhadiah ada 2 dan dia mau dua-duanya dapat hadiah. Berarti 2 kombinasi 2. Terus kemudian yang D, belinya 3. Berarti dalam hal ini penyebutnya adalah 3. 10 kombinasi 3. Tapi dia mau dapat hadiahnya 1. Ya nggak apa-apa. 1 diambil dari 2. Tapi kita tetap harus cerita yang 2. Karena yang 2 ini yang nggak dapat hadiah kan. Dan ini diambil dari 8. Gitu caranya. Ini peluang ya. Yang tadi yang sebelumnya kan banyaknya cara. Jadi peluang itu sebenarnya nyarinya dari banyaknya cara itu. Contoh berikutnya. Ya, ini peluang juga lah ya. Dia kan nanya peluang. Dia dari 5 pria. Prianya ada 5. Wanitanya ada 4. Akan pilih 3 orang. Tujuannya mau nyari tahu ketiganya adalah wanita. Berarti kalau misalkan saya tuliskan urutannya pria 1, pria 2, dan seterusnya sampai pria 5. Terus kemudian ini wanita 1 sampai wanita 4. Ketiganya adalah wanita. Nah, kalau misalkan kita bikinnya wanita 1, wanita 2, wanita 3, sama wanita 3, wanita 2, wanita 1. Nah, ini dihitung gimana? Dihitung 2 atau dihitung 1? Ya ini dihitung 1. Kenapa gitu? Karena ini kan adalah kumpulan orang-orang yang sama kan. W1, W2, W3. Terus kemudian ini W3, W2, W1. Itu kan orang yang sama. Jadi dia nggak boleh dihitung 2 karena ini dihitung 1. Karena ini adalah kumpulan orang wanita yang sama. Wanita 1 mengacu ke orang tertentu. Wanita 2 mengacu ke orang tertentu. Wanita ketiga mengacu ke orang yang tertentu juga. Nah, ini yang pertama sama kedua kan adalah kumpulan orang yang sama. Jadi dalam hal ini, itu adalah kombinasi. Pada saat dia adalah kombinasi, berarti kita ngitung peluangnya itu juga pakai kombinasi untuk penyebut maupun pembilang. Jadi dalam hal ini, penyebutnya adalah dari 9 kumpulan orang, mau diambil 3. Nah, sekarang kalau dia 3-3-nya adalah cewek, itu adalah kejadian yang diinginkan. Berarti bagian pembilang. Ceweknya ada berapa? Jumlah totalnya cewek ada 4. Berarti dari 4 mau diambil 3. Gara-gara maunya 3-3-nya cewek. Nah, sekarang pada saat kita ngerjain yang B, karena dia tetap ambil 3, penyebutnya juga tetap 3. Nah, sekarang yang bagian pembilangnya ngikutin soal. 2 diantaranya adalah pria. 2 adalah pria, berarti prianya itu 2. Berarti ceweknya 1 dong. Berarti di sini untuk yang cowok yang ini, untuk yang cewek ini. Yang cowok diambil 2 dari stok berapa orang? Cowoknya kan jumlah totalnya ada 5. Ceweknya ada berapa orang? Jumlah ceweknya kan ada 4. Berarti 5 kombinasi 2 dikali dengan 4 kombinasi 1 dibagi dengan 9 kombinasi 3. Karena untuk yang atas berarti kan maksudnya adalah 2 pria dan 1 wanita. Kata-kata dan ini akan ngefek ke bentuknya itu perkalian. Ya, jelas? Berikutnya, ada 5 buku matematika. Kalau dia nggak ngomong apa-apa, berarti di sini adalah 5 buku matematika yang sama. 4 buku kimia yang sama. 5 buku matematika berarti antara buku matematika 1 sama buku matematika yang satunya nggak bisa dibedain. Misalkan buku matematika jilid 1, semuanya jilid 1 kayak seperti toko buku. 4 buku kimia, kimianya sama semua, fisikanya sama semua. Nah, sekarang dia mau disusun berjejer pada rak. Berapakah peluangnya buku-buku yang sejenis berdampingan? Berarti maunya dia matematika ngumpul jadi 1, kimia ngumpul jadi 1, fisika ngumpul jadi 1. Berarti kalau kita mau nyari tahu peluangnya ini adalah peluang unsur yang sama. Masih ingat gak? Peluang daripada unsur yang sama itu adalah permutasi yang ini. Nih. Permutasi unsur yang sama. Sama kayak seperti yang tadi ya tentang si malakama. Tadi ada nggak? Mana ya? Nah ini permutasi unsur yang sama kan?
Oke, terus kemudian kita masuk ke sini. Nah, permutasi unsur yang sama, kalau misalkan kita mau nyari tahu penyebutnya, semua kejadian, banyaknya semua kejadian, berarti di sini tambahin 5 tambah 4, 9 tambah 2, 11. Berarti kita tinggal tulis 11 faktorial dibagi 5 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Udah. Karena di sini jumlah totalnya kan ada 11 buku, dibagi sama unsur yang sama. Karena di dalam buku di atas ini, kan matematika sama matematikanya udah tukar tempat. Padahal itu kan nggak boleh, karena dia kan matematika satu sama matematika yang satunya kan nggak bisa dibedain. 5 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Nah, sekarang untuk pembilangnya karena dia itu matematikanya nggak bisa ditukar tempat, ini nggak bisa ditukar tempat, antara matematika sama matematika nggak bisa ditukar tempat ini, karena dia identik kan. Nah, sekarang dia bisa tukar tempatnya atas dasar kelompok, berarti 3 faktorial. Jadi ada 3 kelompok ini tukar-tukar tempat di posisinya mereka. Misalkan ini matematika, ini fisika, kimia. Kan bisa di sini fisika, di sini kimia, di sini matematika kan? Maksud ini satu kumpulan buku kimia, satu kumpulan buku fisika, satu kumpulan buku matematika. Jadi mereka hanya tukar tempat atas dasar kelompok. Yang ini itu tukar tempat atas dasar kelompok. Kelompok matematika, kelompok fisika, atau kelompok kimia. Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola kuning dan 3 bola kuning, 2 bola hijau sama 1 bola hitam. Saya tulis dulu, kuningnya ada 3, terus kemudian hijaunya ada 2, hitamnya ada 1. Diambil 2 bola secara bersamaan. Tujuannya mau nyari tahu banyaknya titik sampel. Berarti di sini karena dia itu karena dia nggak peduli tentang urutannya, berarti di sini pakai kombinasi 2 bola secara bersamaan. Berarti kalau misalkan kita jumlahkan semua, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. Berarti tinggal 6 kombinasi 2. Peluang yang terambil adalah bola yang sama. Karena dia ngambilnya 2, kemungkinannya adalah B, yaitu adalah 2 bolanya itu kuning semua, atau 2 bolanya itu hijau semua. Kata-kata atau berarti artinya kalau dalam hal peluang kita nyarinya itu pakai tambah. Bolanya kuning semua karena tujuannya mau nyari tahu peluang, berarti siapa dibagi siapa kan? Atas bagi bawah. Berarti bagian penyebutnya adalah 6 kombinasi 2 karena dari totalnya 6 bola mau diambil 2 bola. Yang bagian atasnya itu adalah kejadiannya. Kejadiannya adalah 2 bola kuning. Kuningnya ada berapa? Ada 3, mau diambil 2. Terus kemudian untuk yang satunya penyebutnya juga sama, 6 kombinasi 2, tapi sekarang mau ambil hijau. Hijaunya itu jumlah totalnya ada 2, berarti dari 2 diambil 2. Itu yang B. Sekarang yang C. Dia mau terambil 2 bola dengan warna berbeda. Jadi ini agak susah karena dia jadi panjang. Jadi kemungkinannya adalah 1 kuning sama 1 hijau. Atau kemungkinannya adalah 1 kuning sama 1 hitam. Atau kemungkinannya adalah 1 hijau sama 1 kuning nggak bisa, karena itu sama aja. 1 hijau sama 1 hitam. Ada kemungkinan lain nggak? Kuning hitam udah, kuning hijau udah, hijau hitam udah. Nggak ada yang lain kan kemungkinannya. Nah, sekarang baru dicari peluangnya. Jadi di sini peluangnya penyebutnya tetap sama, 6 kombinasi 2, kata-kata atau akan ngefek ke penjumlahan. Ini juga akan ngefek ke penjumlahan. Nah, sekarang baru ngitung. Kuning 1. Diambil dari 3. 3 kombinasi 1, 1 hijau. Berarti dari 2 diambil 1, 1 kuning dari 3 diambil 1, 1 hitam, 1 diambil 1, atau nggak usah ditulis, 1 kombinasi 1, terus kemudian 1 hijau dari 2 diambil 1, terus kemudian dari 1 hitam diambil 1. 1C1 nggak usah ditulis karena nilainya 1. Terus kemudian tinggal dihitung. Ini nilainya akan tetap kurang dari 1 ya, karena ini adalah peluang. Ini juga kalau misalkan kita cari, hasilnya akan kurang dari 1. Terus kemudian contoh yang terakhir, di sini bola juga. Jadi tulis dulu, bola kuningnya ada 3, bola hijaunya itu ada 2, terus kemudian bola hitam saya tulis pakai HT, jumlahnya ada 5, totalnya berarti ada 10 bola, akan diambil 3 bola. Jadi di sini ruang sampelnya adalah 10 kombinasi 3 ya. Tujuannya mau nyari pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Jadi kita kalau mau ambil 3, kita langsung ambil sekaligus 3 boleh, atau kita ngambil 1 per 1 sebanyak 3 kali, tapi dia nggak boleh dibalikin, itu sama aja. Jadi langsung ambil 3 bola aja, langsung sekali tangannya masuk, langsung ambil 3 bola. Tujuannya mau nyari, tentukan peluang dari bola yang pertama kuning, bola yang kedua hijau, bola yang ketiga hitam. Jadi kita cari
Penyebutnya berarti dalam hal ini adalah 10 kombinasi 3. Pertama kuning. Kuningnya ada berapa? 3. Berarti dari 3 kombinasi 1 dikali dengan bola yang kedua hijau. Hijau berarti dari 2 diambil 1. Bola yang berikutnya hitam. Dari 5 hitam diambil 1. Itu yang A. Terus kemudian yang B. 2 bola pertama terambil kuning. Ya kuningnya ada berapa? Kuningnya ada 3. Terambil 2. Yang bawahnya tetap sama ya, 10 kombinasi 3. Terus kemudian bola yang ketiga terambil hijau. Dari 2 hijau diambil 1. Dah. Terus kemudian yang C. Penyebutnya juga tetap sama, 10 kombinasi 3. Bola pertama terambil hijau. Bola pertama terambil hijau, berarti dari 2 diambil 1. Terus kemudian 2 bola berikutnya hitam. Berarti dari 5 diambil 2. Itu contoh soal yang terakhir. Ini sudah semuanya penjelasan untuk permutasi, kombinasi, dan peluang yang terkait dengan permutasi dan kombinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pengajaran yang lain.